Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mawaddah, NPM 20140128, Prodi PGSD, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik, meliputi kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah mengerjakan pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian di kelas terdapat berbagai istilah. Yang pertama, penilaian oleh pendidik, yaitu merupakan bentuk penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik selama proses dan akhir pembelajaran yang meliputi kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam situasi yang sesungguhnya atau dalam dunia nyata. Nah, yang ketiga, penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, penilaian berbasis portofolio. Nah, penilaian berbasis portofolio ini merupakan penilaian yang dilaksanakan peserta didik untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perorangan dan kelompok di dalam dan atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, ulangan harian. Nah, ulangan harian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi atau subtema. Yang keenam, ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di tengah semester. Yang ketujuh, ulangan akhir semester. Nah, di sini ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 di SD memiliki karakteristik. Yang pertama, belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, ketuntasan substansi, dan ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar. Pada kompetensi sikap, pemberian umpan balik dan pembinaan sikap dilakukan secara langsung ketika mencapai kriteria yang baik. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar pada KI 3 dan KI 4 diberi kesempatan untuk remedial, dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh guru untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta didik. Melalui cara tersebut, guru mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera
diperbaiki. Yang kedua, autentik. Memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan ini dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang keempat, menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi. Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan dengan ketuntasan yang ditetapkan. Nah, bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD. Penilaian pembelajaran IPS di SD dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk-bentuk penilaian yang digunakan antara lain, yang pertama, tes tertulis. Nah, tes tertulis ini adalah tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Yang ketiga, penugasan. Nah, penugasan ini adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari. Penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian ini dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang ada untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Tidak semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Penentuan bentuk penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Nah, itulah penilaian pembelajaran IPS di SD. Jadi, penilaian pembelajaran IPS merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar IPS peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir. Jadi, bentuk-bentuk penilaian pembelajaran IPS yang pertama, penilaian sikap, yaitu observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian pengetahuan,
yaitu tes tertulis atau pilihan ganda, isian, uraian, benar, salah, atau menjodohkan, tes lisan, penugasan, UTS, dan UAS. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Itulah penilaian dalam pembelajaran IPS di SD. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.